Ada apa? Ada gimana? Bisa gimana? Ada kucing nih. Obat anjing bangsa. Gimana? Sana. Bang di mana? Ini. Wah, ini ada. Wow. What is this? Tolong. Sakit aja bener kan? Pantatku sakit banget. Ditarik kena batu gue nih. Tolong emang anjing. Guys, ini adalah apa? Tolong banget. Ada kalajengking enggak? Kalajengking. Mana Kak? Kalajengking. Jauh-jauh mainnya deh. Lu ngapain? Guys, ini adalah jenis kalajengking yang tersebar banyak di Indonesia ya guys. Jadi ini namanya kalajengking Hutan Asia. Hutan Asia. Kalajengking hutan Berarti Asia. tersebarnya di mana-mana dong? Di seluruh Asia. Tolong anjing. Goblok banget, tolong gue panik kaget. Goblok. Guys, jadi ini adalah sebuah kalajengking. Ya, kita bakal ngebahas tentang kalajengking. Let's go. Nah, gara-gara kemarin temen gue nemuin kalajengking guys, kayaknya seru kita bahas masalah tentang kalajengking guys. Kita bakalan ngebahas 8 fakta tentang kalajengking. Fakta yang pertama yaitu kalajengking telah ada di dunia sebelum dinosaurus. Wow banget kan, gila nggak tuh? Cok. Jadi gini, kalajengking kemungkinan merupakan hewan darat tertua yang masih hidup hingga saat ini. Catatan fosil menunjukkan kalajengking purba termasuk di antara hewan laut pertama yang menjelajah ke daratan kering yang terjadi sekitar 420 juta tahun yang lalu pada periode silur guys, silur. Sebagai perbandingan, dinosaurus paling awal diketahui evolusi sekitar 240 juta tahun yang lalu. Sedangkan manusia modern baru berusia 200.000 tahun yang lalu. Yang berarti kita nih 2100 kali lebih muda dari kalajengking guys. Oke. Jadi kalian masih kalah tua coy sama dinosaurus. Sama kalajengking. Sombong amat. Yang kedua, kalajengking itu guys bukan serangga. Jadi kenapa kalajengking itu bukan serangga gitu kan? Jadi gini, kalajengking adalah arachnida, yaitu hewan berkaki 8 seperti laba-laba, tungau dan juga kutu. Seperti arachnida, kalajengking adalah sebagian dari kelompok arthropoda yang lebih luas disebut Chelicerata. Maaf ya, bahasa gue kurang baik. Yang juga mencakup kepiting, tapal kuda dan laba-laba laut. Gitu guys. Nah, Chelicerata ini bukanlah serangga karena serangga adalah jenis arthropoda yang berbeda. Gitu guys. Kayak gitu jadi keterangannya guys ya. Jadi kalian harus bisa ngebedain nih bahwa kalajengking itu bukan serangga. Dia tuh masuknya kayak arachnida gitu ya guys. Oke. Oh my god. Wow. Fakta yang ketiga. Kalajengking sebelum kawin itu nari guys. Boy. Menari-nari. Jadi gini guys, kalajengking sebelum kawin mereka itu kayak si jantan sama si betina itu dia melakukan kayak ritual gitu guys, yaitu menari-nari gitu kan. Nah, aktivitas ini dikenal sebagai Premodade Deus yang dalam bahasa Prancis ya, itu dalam bahasa Prancis adalah jalan untuk berdua gitu guys ya, begitulah intinya mah. Nah, umumnya jika kalajengking betina menunjukkan minat pada jantan, mereka biasanya mulai dengan saling berhadapan dan berpegangan pada pedipalpus satu sama lain. Kemudian berputar ke depan dan ke belakang bersama-sama dengan ekor mereka terangkat di atas, jadi gitu guys, ke atas gitu ya guys. Tarian dapat berlangsung dari beberapa menit hingga jam. Wow, gila lama banget cok.
Di akhir tarian pejantan meletakkan spermatofornya di tanah untuk betina lalu pergi, gitu aja. Ternyata gitu ya guys, kawin hewan ya. Kalau kalian manusia harusnya tahu malu. Kawin tuh jangan sembarangan ya guys. Nggak bohong, bercanda. Nggak bercanda, itu serius. Lu jangan so iya deh. Ya gue gampar lu mulut lu. Fakta yang keempat. Bayi kalajengking lahir antara 2-18 bulan setelah perkawinan. Gila, cok, lama juga. Tapi 2 atau 18 jadi kayak nggak nentu gitu ya guys. Tanggal lahirnya, maksudnya waktu di kandungannya gitu loh. Nah, tidak seperti kebanyakan arachnida dan invertebrata ya. Pada umumnya, kalajengking adalah pipipar. Itu berarti kalajengking melahirkan bukan bertelur guys. Jadi dia tuh kayak ngelahirin aja gitu guys. Bayi-bayi kalajengking akan lahir antara 2 hingga 18 bulan setelah kawin, tergantung pada spesiesnya. Jadi makanya 18 atau 2 bulan itu karena spesiesnya beda-beda gitu ya guys. Bayi kalajengking yang baru lahir akan terlihat seperti kalajengking dewasa, hanya ukuran jauh lebih kecil dan tubuh putih yang lembut. Dengan cepat, bayi kalajengking akan naik ke punggung ibu mereka hingga nanti saatnya mereka cukup dewasa untuk hidup mandiri. Pada banyak spesies kalajengking, bayi kalajengking menyerap kantung kuning telur yang bergizi saat berada di punggung ibu mereka. Namun, dalam beberapa kasus, ibu kalajengking membunuh mangsa untuk memberi makan bayinya, yang mana akan dalam perawatannya selama 2 tahun. Wow, lama banget cok, 2 tahun cok. Fakta yang kelima, kalajengking bisa bertahan tanpa makan selama setahun. Wow. Kalajengking terutama memangsa serangga dan laba-laba, tetapi beberapa spesies yang lebih besar mungkin juga memakan kadal kecil atau tikus. Beberapa kalajengking lain adalah predator penyergap. Beberapa secara aktif berburu mangsa dan beberapa bahkan memasang perangkap jebakan. Mereka hanya bisa memakannya dalam bentuk cair. Jadi mereka menggunakan enzim untuk mencerna mangsanya secara eksternal lalu menyedotnya ke dalam mulut kecil mereka. Guys, ini Omre tunjukin cara makannya kalajengking dari dekat. Ini kalajengking hotentotanya Omre lagi makan kecoak Turkis tuh. Dia lagi menyerap cairan dari kecoaknya. Agak menjijikan ya guys, tapi ya begitulah memang caranya dia makan. Namun berkat tingkat metabolisme yang rendah, banyak kalajengking dapat bertahan hidup dalam waktu lama tanpa makanan. Dalam beberapa kasus diketahui kalajengking bisa tidak makan selama 6 hingga 12 bulan. Gila guys, ini dia kalau puasa setahun puluh guys, tanpa makan minum guys. Tapi nggak tahu dah kalau minum ya. Tapi dia kan katanya kan tadi kan kayak minum cairan gitu ya guys. Fakta yang keenam, racun kalajengking bisa mencakup puluhan racun yang berbeda. Wow, ini benar-benar fakta yang menarik guys. Semua kalajengking memiliki racun, tetapi racun itu beragam dan kompleks. Dari 1.500 spesies kalajengking yang diketahui hanya sekitar 25-30 spesies yang diperkirakan mampu membunuh manusia. Wow, gila cok, banyak banget cok. Nggak banyak juga sih. Bayangin dari 1.500 cok. Cuman ya 25-30 doang lah yang bisa ngebunuh manusia. Namun 2% spesies itu dapat menimbulkan ancaman serius bagi manusia di beberapa bagian dunia, terutama di mana perawatan medis itu sulit diakses ya, mungkin kayak di Afrika atau daerah-daerah terpencil ya guys. Jadi 2% aja guys yang bisa benar-benar ngebahayain buat manusia itu ya guys. Seekor kalajengking tunggal dapat menghasilkan racun dengan lusinan racun individu termasuk neotoksin, kardioksin, nefrotoksin, dan racun hemolitik, serta sebagai macam bahan kimia lain seperti histamin, serotonin, dan tritopan. Beberapa racun lebih efektif pada jenis hewan tertentu seperti serangga atau pebrata. Kalajengking menggunakan racun mereka untuk menaklukkan mangsa dan melindungi diri dari pemangsa seperti kelabang, burung, kadal, hingga mamalia kecil. Wow, defense-nya itu kayak bahaya banget gitu loh. Surprise, motherfucker. Fakta yang ketujuh. Ini. Racun kalajengking bisa membunuh atau menyelamatkan nyawa. Gimana nih maksudnya? Jadi gini guys, terlepas dari potensi bahaya racun kalajengking, penelitian mengungkapkan banyak senyawa bermanfaat yang tersembunyi di racun kalajengking. Bahan kimia dalam racun kalajengking telah terbukti menjadi font untuk biomimikri medis.
Ya kayak gitu tulisannya, biomimikri ya. Dan banyak lagi yang menunggu untuk ditemukan. Misalkan racun kalajengking Death Stalker, wow gila boy namanya, yang termasuk chlorotoksin yang telah mengilhami metode baru untuk mendiagnosis dan mengobati kanker tertentu. Wow, jadi kalajengking juga selain beracun ya ada manfaatnya juga gitu loh. Begitupun mulut kita guys, kadang beracun kadang bermanfaat gitu mulut kita guys. Terakhir, 8. Fakta yang ke-8 maksudnya ya. Kalajengking bersinar di bawah sinar UV. Kalajengking dewasa memiliki bahan kimia fluoresen di lapisan hialinnya, bagian dari kutikula di kerangka luar, sehingga membuatnya bersinar di bawah sinar ultraviolet. Para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin apa alasan dibalik itu, tetapi mereka meyakini teori bahwa hal itu membantu melindungi kalajengking dari sinar matahari, membantu mereka menemukan satu sama lain hingga membantu berburu. Oke, jadi gitulah guys alasan kenapa kalajengking tuh bisa bersinar di bawah UV ya guys, karena mereka juga buat supaya tahan di bawah matahari langsung gitu guys. Jadi kayak gitu guys, 8 fakta dari kalajengking. Buat kalian semua yang kepo tentang seputar hewan, kalian bisa subscribe di channel Ilaliko. Thank you buat kalian semua, bye bye.